Orang itu dengan licik mengaku dirinya ahli, lalu mencampurkan alkohol dengan sinar matahari. Ketika seorang miliarder Timur Tengah duduk di depannya, orang itu segera mulai meneliti jam tangan langkanya. Namun begitu Bond berkata bahwa jam itu bernilai setidaknya 5 juta dolar, miliarder itu tampak tidak peduli sama sekali. Maka Bond dengan nekat mendekatinya. Tujuannya adalah untuk sengaja menumpahkan minuman, dan pada saat yang sama mencuri kartu kamar hotel dari dompetnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pencurian ini akan membuatnya membayar mahal. Ketika Bond masuk ke suite presiden milik miliarder itu, ia mencuri sebuah kotak penuh jam tangan kelas dunia. Namun saat ia hendak kabur, terdengar langkah cepat dari luar. Beberapa penjaga bersenjata langsung masuk ke kamar. Begitu miliarder melihat jam tangannya hilang, para penjaga menyisir setiap sudut suite dan mengepung seluruh gedung. Tetapi saat mereka sampai ke pintu, ternyata Bond sudah turun dengan lift. Para penjaga tidak panik. Mereka justru mengarahkannya ke sebuah supercar. Ketika Bond merasa curiga, sudah terlambat. Di dalam mobil itu duduk miliarder itu sendiri. Bond tidak punya pilihan, duduk di mobil miliarder atau ditangkap polisi. Sebenarnya beberapa jam sebelumnya, Bond baru saja kabur dari penjara. Polisi sudah semakin dekat, maka miliarder itu menancap gas dengan cepat. Namun dari belakang, mobil polisi mengejar dan mencoba gaya berbahaya, American PAT stop. Setelah kejar-kejaran sengit, mereka sampai di bandara. Di sana, 3 rekan miliarder sudah menunggu. Bond terpaksa naik jet pribadi miliarder itu agar bisa lolos dari polisi. Begitu ia masuk pesawat, ia sadar semua ini adalah jebakan miliarder. Tujuan sebenarnya adalah memaksa Bond bergabung dengan timnya. Jika tidak, rekaman pencurian jam tangan akan diberikan ke polisi. Bond marah, tapi begitu miliarder menjelaskan misi yang sesungguhnya, wajah Bond langsung berbinar. Sebenarnya mereka mengincar emas senilai 10 miliar dolar yang tersembunyi di dalam sebuah penjara berkeamanan super ketat. Mereka butuh ahli seperti Bond yang pernah kabur dari penjara. Mendengar itu, Bond pun setuju. Tim mereka memotret koper asli si miliarder, lalu membuat duplikat dengan printer 3D. Seorang anggota tim menyadap saluran telepon hotel untuk mendengarkan percakapan. Begitu miliarder keluar hotel dengan membawa koper, tim mereka berpura-pura mabuk, membuatnya berputar-putar, lalu menukar koper asli dengan yang palsu. Sekarang emas batangan asli ada di tangan Bond. Rekan timnya Chote menyewa sebuah loker di bank. Namun bukannya menaruh emas, dia menyimpan sebuah kunci master yang dipakai untuk membuka banyak loker. Ia menguras perhiasan dari loker-loker lain dan menaruhnya di dalam lokernya sendiri. Setelah itu, loker ditutup kembali agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika para klien ingin mengadu bahwa perhiasan mereka hilang, mereka memilih diam karena semua itu adalah uang hitam. Akhirnya manajer bank yang kena marah. Dengan cara ini, mereka mendapat dana tambahan untuk aksi besar berikutnya. Kini tiba waktunya misi utama, mengeluarkan emas dari penjara. Berdasarkan pengalamannya, Bond menduga berangkas emas ada di ruang laundry, karena pakaian memang dikirim keluar untuk dicuci. Mereka menyusun rencana dengan mengirim mesin oven baru ke penjara. Di dalam mesin itu tersembunyi semua perlengkapan pencurian. Mereka mencampur bubuk ke dalam makanan para napi, sehingga mereka sakit. Para napi muntah-muntah lalu dibawa ke rumah sakit. Penjara pun menjadi kacau. Bond dan rekannya menyamar sebagai petugas kebersihan, naik ke atas brankas, lalu mulai mengebor. Dengan gas, mereka meledakkan pintu brankas. Sementara itu, sistem CCTV diretas dan ditampilkan rekaman palsu. Ketika sipir sadar ada sesuatu yang salah, ia berlari ke tempat brankas. Tapi saat itu emas 10 miliar dolar sudah lenyap. Ia langsung menutup penjara. Tapi Bond dan rekannya sudah kabur menyamar sebagai dokter dan pasien. Bahkan ambulans pun diperiksa, namun tidak ditemukan apa-apa. Sebenarnya